Sarang bagi hewan adalah rumah, tempat menyimpan telur, berdiam diri, menjaga anak, dan berlindung dari predator dan hal lainnya. Tiap hewan memiliki cara sendiri dalam membuat sarangnya. Bentuk sarang dari semua hewan juga bermacam-macam. Namun diantaranya ada yang berbentuk unik guys. Sarang hewan dengan bentuk paling unik. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dulu ya, biar kamu tidak ketinggalan ulasan menarik berikutnya dari dunia hewan. Sarang terbesar. Dikenal dengan nama latin Leopola ocellata, burung malifaux endemik Australia ini memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan dikabarkan merupakan sarang paling besar di dunia. Kira-kira sebesar apa ya? Jika burung lainnya membuat sarang dengan pohon-pohon, malifaux justru memilih untuk menggali tanah dan membuat sarangnya sendiri. Ukurannya juga tidak tanggung-tanggung. Malifaux dapat membuat sarang dengan diameter sekitar 3 meter dengan kedalaman 1 meter. Ukuran yang tidak lazim ya untuk burung yang hanya seekor dengan ayam. Pejantan menggali tanah dengan kakinya dan mulai mengumpulkan ranting, daun, serta kulit kayu. Kebiasaan ini karena bulu malifaux tidak mengerami telurnya. Ranting dan daun yang sudah dikumpulkan kemudian ditumpuk dan diletakkan telurnya di atas, lalu menutupinya kembali dengan daun dan pasir. Lalu bagaimana cara telur ditetaskan tanpa dierami? Ternyata tumpukan daun kering dapat menghasilkan panas sehingga dengan sendirinya menginkubasi telur mereka. Cerdas juga. Fakta lainnya, setelah telur menetas, malifaux jantan ataupun betina sama sekali tidak merawat anak-anaknya. Sarannya sih dititip di panti asuhan saja kalau nggak mau diurus. Kasihan juga. Rumah para penenun. Burung weaver disebut juga sebagai burung penenun karena kemampuannya membuat sarang yang sangat rapi seperti hasil tenun. Sarang ini banyak dijumpai di pohon-pohon ataupun tiang listrik di daerah Afrika. Ukurannya bisa mencapai 1 ton dan bisa dihuni lebih dari 100 burung di dalamnya. Bangunan sarangnya mirip kondominium dan setiap pasangan membangun rumahnya sendiri yang terbagi atas banyak kamar, dan di setiap kamar memiliki pintu masuknya sendiri. Seperti apartemen saja, sarang burung ini merupakan yang terbesar di dunia dan bersifat permanen, padahal kalau dari segi ukuran, burung penenun tergolong spesies yang bertubuh kecil. Hebat kan guys? Menariknya hanya pejantan burung penenun yang bertugas membuat sarang. Kenapa harus pejantan ya? Tidak emansipasi banget. Ternyata membuat sarang merupakan cara para pejantan untuk bersaing memperebutkan betinanya. Karena keunikannya, beberapa tempat yang menjadi habitat sarang burung penenun di Afrika dan Gurun Kalahari selalu ramai dikunjungi wisatawan. Sarang daur ulang. Gak mau kalah dari burung penenun, spesies dari Papua ini juga memiliki sarang yang unik. Namanya burung namdur atau Tylonorhynchus violaceus atau dalam bahasa Inggris disebut bowerbird. Ukuran burung ini beragam dari 22 cm hingga 40 cm. Predikat yang bisa diberikan untuk burung namdur jantan adalah desainer, sedangkan si betinanya lebih cocok disebut matre tukang pilih-pilih. Soalnya sang namdur jantan adalah burung yang piawai merancang dan membangun sarang yang unik dan mewah. Tujuannya untuk menarik calon pasangannya. Sedangkan si betina akan menilai tuh sarangnya sesuai kriterianya atau tidak. Kalau tidak sesuai, si betina langsung pergi begitu saja. Tidak hanya menilai keindahan sarang, sang betina juga akan menilai tarian sang jantan dan suara kicauannya. Sarang yang dibuat burung namdur diperoleh dari ranting dan daun. Sekeliling sarangnya bakal dihiasi barang-barang yang dibuat oleh manusia, seperti tutup botol, kancing, uang, atau apa aja yang berwarna mencolok atau cerah. Jangan heran kalau manusia di sana sering kehilangan barangnya. Semakin menari dan mewah, bakal semakin berpeluang sang jantan menemukan betinanya. Keren kan? Sarang katak pohon. Katak pohon Grevomnes adalah hewan yang sangat unik. Hewan ini adalah hewan poliandri terekstrim kata seorang ahli ekologi perilaku,
Philip Brand dari University of Wollongong di Australia. Saat sedang kawin, katak betina akan memanjat pohon dan pejantan akan naik di punggung kemudian merangsangnya agak bertelur. Pejantan akan mengocok betina hingga mengeluarkan busa lalu memasukkan telurnya. Setelah satu pejantan, dilanjutkan lagi oleh pejantan lainnya hingga cukup 20 pejantan. Pejantan berbaris menunggu giliran. Selama berjam-jam, mereka bisa menghasilkan gamet dan membungkusnya dalam gelembung tadi yang akan melindungi embrio. 5 hari kemudian, anak katak akan meninggalkan sarang dan nyemplung ke air. Sarang katak ini sangat unik karena berupa busa atau gelembung yang tergantung di ranting pohon. Sarang terbanyak. Beralih ke burung selanjutnya, ada Montezuma orependola atau Sarcoleoth montezuma. Burung ini dicirikan berwarna coklat kemerahan, ekor berwarna kuning disertai dengan paruh yang runcing. Orependola adalah hewan yang menghuni wilayah Amerika Selatan dan Tengah. Kemampuannya dalam membangun sarang tidak kalah dari burung lainnya. Ukurannya berbeda antara jantan betina. Seekor jantan beratnya dapat mencapai 520 kg dengan panjang 50 cm. Sedangkan betina memiliki panjang 38 cm dengan bobot 230 kg. Jika mencari sarangnya di pepohonan, kalian akan mengira itu adalah buah yang menggantung di pohon. Setiap pohon selama musim kawin akan dihiasi dengan 30-40 sarang. Sarang ini terbuat dari anyaman daun dan biasa ditemukan di pohon-pohon yang tinggi dan terisolasi, kira-kira 12-30 meter. Tujuannya agar sarang mereka terhindar dari predator sejauh mungkin. Uniknya, justru yang bertugas untuk membangun sarang adalah betina. Sarang yang telah jadi akan diisi oleh beberapa betina, dan hanya ada satu jantan besar setiap sarangnya yang akan kawin secara bergiliran dengan masing-masing betina. Jika masuk masa kawin, burung orependola jantan akan mengeluarkan suara yang sangat merdu. Hal ini bertujuan untuk menarik sang betinanya. Sarang kendi. Spesies yang bernama latin Cerus aurecopilla juga merupakan jenis burung yang dapat membangun sarangnya dengan indah. Burung ini dicirikan dengan warna kecoklatan di bagian atas dengan dada yang bergaris-garis, serta lingkaran mata berwarna putih. Jika kebanyakan burung membuat sarangnya dengan menggunakan rerumputan ataupun ranting kecil, berbeda halnya yang dilakukan oleh hewan yang satu ini. Burung ovenbird menggunakan material tanah liat atau lumpur yang dicampur dengan serat rambut dan jerami untuk membuat sarangnya sendiri. Bentuknya terlihat seperti kendi dengan lubang bundar di bagian samping. Biasanya, ovenbird membangun sarangnya secara bertumpuk di dahan pohon atau atap bangunan yang tinggi agar dapat mengerami telurnya dengan aman dan jauh dari jangkauan predator.